Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudhil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum dengan tema manusia dalam perspektif Islam. Yang ke-1, asal penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air yang hina atau air mani, lalu dijadikan makhluk yang memiliki bentuk sempurna. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dari sini kita bisa melihat bahwa proses manusia bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada kehendak, ada ilmu, dan ada kekuasaan Allah di dalamnya. Yang kedua, kedudukan manusia di sisi Allah. Manusia dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dia telah memuliakan anak cucu Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemudian, ini bukan hanya karena bentuk fisiknya yang sempurna, tapi karena manusia diberi akal, hati, dan tanggung jawab. Yang ketiga, tugas dan tujuan hidup manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku." Tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Tapi ibadah dalam Islam bukan hanya dalam bentuk ritual seperti sholat, puasa, dan haji. Semua aktivitas manusia, jika diniatkan untuk Allah dan dilakukan sesuai syariat, akan menjadi ibadah, termasuk bekerja, belajar, bahkan tidur sekalipun. Selain itu, manusia juga diberi amanah sebagai khalifah di bumi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga bumi, menegakkan keadilan, dan menyebarkan kebaikan. Yang keempat, potensi dan ujian kehidupan. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi besar, yaitu bisa menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat, ataupun sebaliknya bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerti amal soleh. Quran Surat At-Tin ayat keempat sampai dengan ayat ke-6. Ini berarti kemuliaan manusia tidak otomatis. Ia harus diraih melalui iman, amal soleh, dan ketaatan kepada Allah. Hidup di dunia adalah ujian. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang kelima, manusia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak berhenti di dunia ini. Hidup hanya sementara, tempat persinggahan, sedangkan kehidupan yang kekal adalah akhirat. Manusia akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan-perbuatannya. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai dengan 8. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu mengingat kematian dan akhirat, agar hidup kita lebih terarah dan penuh makna. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dari pemaparan singkat ini, kita bisa simpulkan bahwa manusia dalam perspektif Islam adalah manusia yang mulia, diciptakan dengan tujuan, dibekali dengan akal dan tanggung jawab, serta dimintai pertanggungjawaban atas amal-amalnya. Maka, marilah kita jaga kemuliaan itu dengan memperbaiki iman, memperbanyak amal soleh, dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.